Shalom, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk datang ke hadirat-Nya, memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pembacaan kita pada pagi hari ini ya dari Amsal pasal yang ke-6. Ya. Amsal pasal yang ke-6, ini berbagai nasihat ada di sana. Kita hanya mengambil satu bagian saja di ayat 6. Ya. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, yang di rumah juga membuka Alkitab, bisa menyimaknya. Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang menyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan membujuk-bujuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini teguran, ya, nasihat, tapi juga merupakan teguran keras kepada orang-orang yang malas, ya, pemalas, ya. Sifat malas itu ya hampir semua orang ada. Ya, rasanya malas deh. Mau kerja malas, mau belajar malas, ya, mau melakukan sesuatu malas. Bawaannya tidur aja. Ya, tenang, santai, nggak usah berpikir, nggak usah capek. Ya, santai-santai saja. Nah, kalau ada pekerjaan nanti aja, ditunda. Nanti-nanti aja. Ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau orang ini malas, kalau kita malas, kalau seseorang malas, akan mendapatkan apa? Apa yang didapatkan oleh orang malas? Bagian ini dikatakan bahwa dia hanya akan meminta-minta, akan menjadi orang yang celaka dalam hidupnya, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami sukses, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu peringatan dan menjadi satu cambukan kepada orang-orang yang hidupnya malas. Bahkan dikatakan harus belajar dari semut. Ya, ada apa dengan semut? Semut itu binatang yang kecil, ya, yang diremehkan. Hanya seekor semut, disepelekan. Ya, tidak ada harganya, ya. Kecil.
Tetapi hati-hati dengan semut. Ya, ada pepatah berkata, ya semut pun kalau diinjak dia bisa gigit. Ya. Jadi semut kalau sudah gigit, walaupun dia kecil bisa buat bengkak juga gitu ya. Nah, semut ini dikatakan apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi coba kita lihat kehidupan semut. Ya, ada banyak hal yang kita bisa belajar dari semut. Kalau kita lihat dia ketemu sama temannya saling ya baku sapa istilahnya ya. Saling menyapa, salaman ya. Tapi sekarang nggak boleh salaman ya. Tapi ada keramah tamahan ya di sana ya. Nah, mereka saling berjumpa kemudian lewat, saling menyapa istilahnya ya. Nah, kemudian kalau ada makanan, ada berkat yang susah diangkat oleh satu ekor saja, dia akan cari temannya. Dia akan cari temannya, maka gotong royong. Mereka kerjasama untuk membawa makanan itu ke satu tempat yang mereka tuju. Nggak ada pemimpinnya, tapi kok kompak begitu. Ya, antri juga mereka. Ya, nggak berantem, nggak saling mendahului. Ya, nah, kalau ada satu ekor, ya, kalau ada satu ekor menemukan mendapatkannya, dia tidak akan makan sendiri tuh. Ya, dia tidak akan memberitahukan. Ya, kira-kira kita bisa gitu nggak ya? Ada makanan mau sembunyikan ya, makan sendiri ya. Ya, jadi makanan ada, dia tidak bisa membawanya dan dia tidak akan menghabiskannya sendiri. Dia ajak teman yang lain. Jadi bekerja sama. Nah, perhatikan ya lakunya, tindakannya. Kemudian dari situ kita dapat memperoleh bijaksana. Oh, ternyata semut itu ya luar biasa. Ada kerjasamanya, ada saling baku sapa, ya tidak serakah, ya memberitahukan juga makanan atau ada berkat diberitahukan kepada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, jadi nggak ada pimpinan, nggak ada jenderalnya gitu ya, nggak ada yang harus ngatur-ngatur, tapi bisa ya melakukan bersama-sama ya. Jadi tidak kacau kumpulan ini, ya tetap terarah. Dan yang menarik adalah mereka menyediakan rotinya atau makanannya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi ada masa panen, masa-masa di mana makanan berlimpah. Ya, makanan mereka berlimpah musimnya ya. Jadi semut ini akan bekerja sama, bergotong royong membawa makanan itu ke lumbung mereka, ke tempat mereka ya. Ya, biasanya ada lubang, ada apa ya, sarang mereka itu ya. Nah, pada saat musim tertentu mereka tidak bisa keluar karena cuaca. Ya, mereka tidak akan bisa keluar. Nah, persediaan makanan sudah ada. Nah, persediaan makanan itu ada, mereka kerjakan selagi waktu kerja. Selagi musim bekerja, mereka lakukan, tidak bermalas-malas. Jadi ada waktunya memang harus kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu itu. Jangan waktu kerja kita santai. Nah, saat waktu untuk kerja tidak ada, kita mau mencoba bekerja. Terbalik. Dan kalau bukan waktu bekerja, kita bekerja itu tidak akan ada hasil. Nah, waktu bekerja kita gunakan waktu itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, selagi ada kesempatan lakukan, kerjakan, dan ketika tiba waktunya bukan waktu untuk bekerja. Ya, tapi kan kita harus makan minum. Nah, sudah tersedia di lumbung. Jadi perlu menabung ya, kira begitu ya. Jadi berhikmat dalam mengelola hidup ini. Ya. Jangan kita mendapatkan pekerjaan hasil hari ini karena hasilnya bagus, mantap, kemudian kita habiskan saja. Nah, kemudian waktu yang akan datang
semua sudah habis dan kita tidak dapat apa-apa untuk bekerja, nggak bisa. Nah, ini orang yang tidak berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah bagaimana pemalas itu? Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang malas. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ini suka tidur ini. Ya, padahal normalnya tidur itu ya 8 jam, 7 atau 8 jam normal. Nah, tapi ini lebih dari 12 jam. Malam tidur sampai pagi, bukan doa pagi terus, nanti sampai jam berapa begitu? Siang tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Ya, bangun lagi, tidur lagi. Ya, ini kan ada lagunya. Ya, bangun, tidur, tidur, bangun. Nah, itu aja judulnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Hei, jangan tidur. Jangan berpangku tangan. Jangan santai-santai di kursi goyangmu. Di tempat tidurmu. Ya, jangan berleha-leha. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bangun, bangun, bangun. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita udah mulai malas-malas, ya aduh rasanya malas, kita berkata dalam diri kita, hei bangun, bangun, bangun. Nah gitu ya. Ayo semangat, semangat, semangat. Kalau ada yang ngantuk kiri kananmu, katakan, hei bangun. Oh, Ina jangan ngantuk, Ina. Bangun Ina. Ya. Gedalia, bangun. Gedalia, doa pagi. Aduh Pak Pendeta masih ngantuk. Hei, bangun, bangun, bangun. Ina, doa pagi. Aduh masih ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Ya gitu ya. Ya memang kadang-kadang kalau kita sudah ngantuk, melawan ngantuk ini rasanya waduh berat ya. Pengennya tidur. Jemaat Sinang, doa pagi. Masih ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Semangat. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan semangat. Mas bro, semangat. Wah, ini akhir-akhir ini bisa kita dilanda kelesuan. Tidak ada gairah, tidak bersemangat. Memang sih tidur itu enak ya. Enak, tuh ngorok lagi. Kalau tidur aja enak berarti tidur selamanya juga enak ya. Saudara tahu kalau tidur selamanya itu tidak rasa apa-apa lagi. Sudah selesai. Jadi jangan tidur selamanya dulu ya. Ya, pemalas itu suka tidur. Bangun, tidur, tidur, bangun, mengantuk, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk terus berbaring. Jadi pemalas gini. Misalnya di rumah ya, kita lihat cucian piring udah besar, udah banyak ya. Besar, banyak numpuk. Aduh, cucian piring lagi. Duduklah nanti deh, masih ada 2 jam lagi. Pakaian sudah menumpuk. Nanti lagi. Belum enggak dicuci-cuci ya. Pekarangan sudah kotor. Nanti duduk dulu. Ya, tugas-tugas menumpuk. Nanti. Hai pemalas. Kapan kau akan mengerjakannya? Ya. Jadi ada gambaran pemalas itu digambarkan seperti seorang petani. Dia mau bekerja, ya, mencangkul lahannya. Kemudian dia bilang, mau hujan. Nggak usah deh, nanti hujan. Akhirnya dia tidak kerjakan. Dia tidak pergi. Nah, waktu dia lagi mau mengerjakan, ini kan musim-musim susah. Terlalu banyak hama. Kalau saya tanam tanaman itu, saya udah capek-capek kerja. Terus ada hama. Ya, terus dimakan. Habislah, nggak usah. Ya. Kemudian dia mau kerja lagi, dia berpikir, biasanya orang-orang di atas itu susah memberikan air irigasi, selalu dikerjain kita. Ntar tanaman kita, padi-padi kita nggak berhasil. Daripada rugi, nggak usah. Banyak alasan. Akhirnya dia tidak pergi. Nah sementara orang yang rajin, mau hujan kek, mau ada hama kek, mau ada masalah irigasi kek, pokoknya dia pergi, dia cangkul, dia tanam, ya berapa yang tumbuh ya dia syukuri, pokoknya dia kerjakan luar biasa.
Sementara petani yang malas hanya duduk-duduk aja di rumah. Kemudian tibalah musim panen. Siapa yang panen? Pemalas itu panen? Enggak. Dia hanya lihat. Panenmu bagus ya. Kok berhasil ya? Nah itu. Yang rajin itu membawa hasil. Ya, membawa hasil. Ya, ada hasil yang dia bawa dengan sorak-sorai, ya. Seringkali kita membaca ayat firman Tuhan ini berbicara orang yang bekerja, ya, termasuk untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya. Dikatakan orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Orang yang menabur. Oh ya, ini tantangan ada. Ya, benih ini belum tentu tumbuh semua. Ya, hama banyak. Capek juga menggali tanah itu. Ya, membersihkannya. Ya, ada burung-burung yang mau makan itu padi. Irigasi harus kita perhatikan. Lelah, capek, betul. Ada air mata. Tapi orang yang rajin ini, ya, yang setia ini, yang bekerja keras, dia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada hasil panen yang melimpah. Ada sukacita besar. Tetapi sang pemalas yang hanya melipat tangan saja, yang tidak bekerja, yang tidak melayani, yang tidak bergerak, yang tidak lakukan sesuatu, hanya duduk-duduk saja dan ngerumpi saja, menggosip saja, dia akan gigit jari. Dia tidak akan dapatkan apa-apa. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Terus lakukan. Walaupun kelihatannya sederhana yang dilakukan, kecil, tapi terus menerus. Terus menerus, terus menerus. Ketika sang pemalas, ya, yang kerjanya bangun, tidur, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, bangun lagi, tidur lagi, berbaring lagi, lipat tangan lagi, mengantuk lagi, tidur lagi. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ya, seperti misalnya ini kota kita ada musuh. Nah, kita lengah, kita tidak berjaga-jaga, kemudian tiba-tiba musuh datang. Habislah kita. Dihabisin kota kita. Musuh, lawan, menghancurkannya. Nah, itu kemiskinan itu membuat kita tak berdaya. Makan pun susah. Ya kenapa? Karena kita malas. Kalau kita rajin, masa sih makan kita susah? Enggak bakalan susah. Ya, Tuhan memberkati orang-orang yang memang rajin bekerja. Ya, pasti ada berkat. Ya, ada berkat. Kita bekerja, berjuang. Orang malas, apa yang terjadi? Dan kekurangan hidup mereka. Kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, tak bergunalah, ya. Dikatakan di sana apa? Hidup mereka, ya, tak mendatangkan apa-apa. Tidak ada hasil. Ya, enggak ada karya. Ya, orang malas apa karyanya? Ya, menghayal doang. Mimpi saja, karena kebanyakan tidur. Ya, siang-siang pun tidur, akhirnya jadi mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong. Wih, mimpinya luar biasa. Dapat berkat yang melimpah-limpah. Ternyata hanya mimpi di siang bolong. Tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal pasal 6 ayat 6 ini, ya, sampai ayat 11 mengajarkan kita, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rajin, yang bersemangat, bekerja keras, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagi kita. Ya, orait labora. Kita bekerja, berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya, jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Ya, jangan menjadi orang yang malas. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita jangan malas. Kita harus rajin. Nah, kerajinan itu akan membuahkan hasil. Semangat kita, gairah kerja kita
Gairah pelayanan kita yang tinggi akan mendatangkan hasil. Ya, kita lakukan dengan maksimal. Ada waktu-waktu di mana kita bisa melakukannya, mengerjakannya, dan kemudian mengumpulkannya. Dan ketika ada waktu kita tidak bisa lakukan apa-apa, persediaan sudah ada, persediaan makanan sudah ada. Kita berhikmat dalam hidup ini. Ketika kita mendapatkan berkat-berkat, ya jangan dihabiskan dalam sekejap, jangan dihamburkan, jangan dipuaskan hidup kita sesaat, tetapi kemudian tidak memikirkan masa yang akan datang. Tetapi perlu kita seperti semut itu, belajar dari semut itu. Ya semuanya mengerjakan, semuanya mengatur demikian, tertata dengan baik. Bahkan untuk persiapan atau kehidupan masa yang akan datang pun mereka siapkan. Saya melihat bagian ini. Jadi hari ini ada waktu untuk bekerja. Bekerja. Ya termasuk juga bekerja dari rumah karena masa pandemik. Ya dari rumah kita kerjakan. Ya memang ada godaan bekerja dari rumah ini ya. Ini bawaannya ngantuk aja. Ya karena kerjanya di kamar sendiri, dekat tempat tidur. Ya jadi lihat tempat tidur bukan lihat pekerjaan, langsung tidur lagi tidur. Bahaya. Nah godaan-godaan di sekeliling kita untuk menjadikan kita malas itu banyak. Tetapi mari datang kepada firman. Ya yang kalau ada di antara kita merasa ini kok saya ini jadi orang pemalas ya. Tersinggung nih, Pak Pendeta singgung banget. Bukan saya yang menyinggung ya. Firman Tuhan yang mengingatkan, menasehati. Memang keras. Hai pemalas, bangun, kerja. Jangan tidur, bangun tidur, bangun, jangan. Tapi bangun, kerja. Ini Pak Jokowi, kerja. Kabinet kerja. Kalau kita rajin, akan membuahkan hasil. Untuk siapa? Untuk kita yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat dalam hidup ini. Pribadi-pribadi yang rajin bekerja. Ya belajar dari semut tadi, rajin bekerja. Tidak harus disuruh. Ambil itu, lakukan itu. Ini kerjamu. Enggak, miliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Ya ciptakan karya. Ya kreativitas kita harus kita munculkan. Jangan nunggu komando. Buat ini, buat itu. Padahal kita sudah tahu ini enggak beres. Lakukan, bereskan, selesaikan. Oh ini kurang bagus. Baguskan, buat dia bagus. Ya sejauh apa yang kita bisa lakukan. Jangan nunggu perintah. Orang malas itu biasanya nunggu perintah. Ya karena apa? Karena dia lebih nyaman untuk duduk, diam. Ya, kira-kira begini. Oh, ini pergumulan ini di pastori. Ada kucing kecil. Ya, buang kotorannya di kamar terus. Nah, ini sudah bau. Bau ya, aduh. Tapi karena kita malas bersihkan, malas bersihin. Mau cium itu bau terus. Mau cium itu bau terus. Kan gak mau kita cium bau. Gak disuruh pun, cari di mana tadi ini kotorannya. Kemudian cari, ambil pasir tutup. Kemudian bersihin. Pel. Baru wangi. Jadi kalau ada di lingkungan kita kotor, bau, dan kita malas mengerjakannya, ya ciumlah yang bau itu. Ya. Coba lihat kiri kanan. Kalau enggak kau bersihkan, cium yang bau itu, bilang. Cium yang bau itu. Nah, cium yang bau itu. Ya ada juga, enggak apa-apa Pak Pendeta. Ya padahal di kolong tempat tidur itu ada tai kucing. Ya lama-lama nikmat juga Pak Pendeta. Habislah kita sudah. Bagaimana bisa tidur dengan bau tai kucing. Gimana itu? Kita enggak bakalan berdiam diri. Cari dia, di mana dia? Ambil senter. Kemarin, ya ternyata kucingnya berak di tas. Kita cari nggak ketemu. Ini kita hidung kita yang nggak normal atau bagaimana? Cari. Kayak bersyukur Ibu Pendeta penciumannya sudah normal. Akhirnya Ibu Pendeta yang menemukan tai kucing itu di tas. Jadi ada tas besar, kucingnya masuk dan ternyata bukan hanya 1-2 kali dia
buang kotoran di situ. Rupanya udah banyak kali. Wah, pantas bau, serumah-rumah bau. Kalah parfum, kita semprot parfum tetap bau. Ini apa ini masalahnya ini? Dicari-cari, ya ketemu juga. Ya, sumber bau itu langsung bersihkan. Nah, tasnya dibuang aja karena sudah terlalu banyak kotoran. Ya. Kalau ada yang bau, maukah kita duduk-duduk saja, tidur dengan rasa bau karena malas kita? Ya tentu tidak. Langsung, enggak, kerjakan, lakukan. Ya misalnya di dapur, sampah sudah numpuk, 2 hari nggak kita buang ke tong sampah, kok bau? Pasti kita cari, jangan-jangan dari sampah ini. Langsung ambil, buang tong sampah. Jangan dibiarkan, oh rupanya di sini, oh ini yang buat bau. Ya, tapi nggak diangkat. Ih, macam mana pula itu? Nah ini baunya, ambil, buang. Keranjang sampahnya sikat lagi, bersihkan lagi, jemur. Ya kemudian pasang lagi, jadi wangi semua. Jadi orang rajin itu akan membuat suasana aja jadi wangi. Ya, karena yang bau itu dibuang. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi mari kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, saya senang ada ya orang-orang tertentu yang rajin. Lahan sebenarnya sih kecil banget, tapi dikelola demikian, ya bisa akhirnya tanam cabai 4-5 batang, nggak perlu beli cabai lagi. Lumayan toh. Ya ada 2-3 batang tomat, aduh ada sayur, hanya pada lahan kecil. Karena orangnya rajin ya, telaten. Nah yang nggak telaten sih, biarin aja lah kan gitu ya. Jadi orang rajin itu rupanya selalu mendapatkan hasil ya. Ada berkat bagi setiap orang yang rajin bekerja. Sama seperti orang yang bekerja di kantor atau di perusahaan, ya big boss melihat, ya karyawan ini kok rajin banget. Ada perhatian loh. Kemudian ya tak diduga, ya bos yang memperhatikan ya kasih berkat. Hari ini saya kasih berkat, berkat lebih karena kamu rajin sekali bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.